Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Berkah Minto Farm. Nah, kali ini teman-teman kita akan uji tes. Sebenarnya sudah dites ya. Uji tes dari kemampuan mesin chopper buatan Berkah Minto Farm. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasil cuacanya seperti apa, kemudian proses kerjanya seperti apa, spesifikasi dari mesin cacah yang kita buat itu seperti apa. Tapi ini sebenarnya sebelumnya saya minta maaf karena tempatnya ini berantakan banget. Jujur saja kita untuk tempat itu belum ada, jadi rumah nggak masalah lah. Karena kita ternak itu mulai dari nol teman-teman, mulai dari nol, mulai dari bawah, manfaatkan lahan yang ada. Kita mulai, bukan berarti kok menduduk langsung pandangnya gede, menduduk langsung sukses, menduduk istilahnya langsung ternaknya banyak, itu enggak. Makanya kita bertahap, perlahan mengembangkan usaha ini. Teman-teman bisa mengamati di channel kita, mulai kandangnya seperti apa, kemudian tempatnya ya seperti ini, nanti arahnya Berkah Minto Farm itu ke depan seperti apa, kemudian beberapa tahun lagi jadi seperti apa. Nah, dari sini teman-teman sebagai saksi ya, mudah-mudahan Berkah Minto Farm ini terus berkembang, terus maju ya. Nah, ini teman-teman, salah satu produksi dari Berkah Minto Farm adalah mesin chopper. Nah, kenapa kita harus memiliki mesin chopper seperti ini? Teman-teman lihat, kayak gini, gagang-gagang kayak gini. Ini kalau dikasih ternak enggak dimakan teman-teman. Tapi kalau kita chopper nanti habis dimakan. Nah, salah satunya itu. Jadi nanti makanan yang dimakan itu banyak. Nggak cuma daunnya aja, batang-batangnya asal kita cacah nanti dimakan sama ternaknya. Selain itu, kalau kita nyacahnya manual, tak lama teman-teman. Bayangkan, saya sekali ngarit itu 3-4 pickup ini, buat nyacah harus bayar berapa orang? Sendiri juga enggak selesai. Makanya kita perlu alat yang namanya mesin chopper. Nah, ini saya perkenalkan mesin chopper produksi dari Berkah Minto Farm. Hasil cacahnya seperti ini teman-teman. Dia bukan digeprek-geprek tapi dicacah teman-teman. Potongannya seperti ini, 1-2 cm 3 cm ya. Batangnya kepotong semua, hancur. Hancur itu bukan berarti kok digeprek. Kalau pakai multifungsi yang seperti itu kan, itu kayak karena kesalahan saya dulu. Anggapan saya beli multifungsi itu hasilnya bagus, ternyata untuk nyacah rumput seperti ini kurang teman-teman. Tapi untuk nyacah buat giling ya bagus gitu aja. Tapi untuk nyacah rumput juga kurang maksimal, karena di dalamnya itu ada hammernya atau pemukulnya, jadinya besem, airnya yang keluar lebih banyak. Untuk pembuatan silase maupun fermentasi juga hasilnya kurang bagus. Harus penambahan bahan kering yang banyak. Nah, ini hasilnya teman-teman. Potongannya seperti ini. Jadi ternak itu masih mamah teman-teman, masih mamah, masih gayemi, masih nyokot-nyokot, karena memang ternak kayak domba, sapi itu harus memamah biak, mamah ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi insya Allah nanti sampai batang pun kayak gitu teman-teman. Misal orang anu itu, misal buat sapi loh ya, buat sapi, daripada itu dibuangin, masukin cacah ini, ludes teman-teman. Ada di videonya, nanti teman-teman lihat kayak gitu habis. Jadi mesin ini diperuntukkan untuk apa? Untuk tebang jagung bisa, odot bisa, kemudian pakcong, bonggol singkong. Tapi kalau bonggol singkong itu bisa, tapi harus pakai yang 8 mata pisau ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah speknya 8 mata pisau. Karena 6 mata pisau dan 8 mata pisau itu harganya ada perbedaan sedikit. Harga besi naik terus teman-teman. Jadi wah gimana ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk kapasitas untuk nyacah kayak gini, odot, pakcong kayak gitu ya teman-teman. Kemarin sudah saya tes uji coba 3 pickup itu ada pagernya, munggung kayak gitu. Itu kita selesaikan 2 orang 1 jam lebih sedikit, tapi ya ora leren. Jadi kalau kita hitung-hitung satu muatan kayak gini tetap 500-600 kilo, 700 kilo ada. Kita buat 1 jaman itu hampir 2 ton teman-teman. Tergantung yang ngasih makan itu seperti apa. Tapi ya boleh meneh. Ya yang penting nyacah kita tidak capek, hasil cacahnya bagus, kemudian
ora perlu nggodek ingin iki teman-teman, ngojeki dari samping ngeng ya, kita bukan menjatuhkan produk lain, tapi dari samping itu nah menurut saya ada resikonya juga. Nanti kalau pengen hasilnya rada lembut harus dipegangin tangan, harus masuk, itu resiko, misal ngantuk kayak gitu, waduh bahaya. Ini sebenarnya ini ya, mungkin ada teman-teman nanti, Mas kok ini kok nggak ada tutupnya, apa itu nggak bahaya? Ini ada tutupnya teman-teman. Tutupnya itu baru dicat, kemarin catnya itu habis. Ini ragangannya ada, ini nanti tinggal kita masang di sini. Jadi tutupnya itu baru dicat ya, ini ada covernya pelindungnya, jadi aman. Terus kelebihan dari mesin ini apa? Kualitas teman-teman, kita jual kualitas, kemudian produksi cacahan itu cepat, karena super cepat. Saya enggak mengklaim ini rajanya chopper, enggak ya, saya lebih untuk membantu peternak lah, lebih simpel. Saya hadir di Jawa, lokasi saya ada di Karanganyar, Jawa Tengah atau Karanganyar Solo ya. Bagi teman-teman yang pengen mampir, monggo boleh. Nah, untuk teman-teman area Jawa pengen beli ya ini. Saya buat mesin chopper ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Pengalaman saya sudah beli mesin chopper itu 3 kali. Dan yang paling mantap itu memang buatan sendiri teman-teman. 3 kali itu yang pertama yang itu teman-teman, karena itu kesalahan saya. Ya nah, secara mesin enggak ada masalah, sesuai harga lah. Ada harga, ada barang, ada rupa, ya seperti itu. Ya karena kurangnya pemahaman saya pada saat itu, bisa buat cacah, bisa buat giling, ternyata enggak bisa. Namanya mesin chopper itu bagusnya itu untuk nyacah aja, nah untuk ternak teman-teman. Kalau ada pemukulnya, ada kayak gitu, itu kurang bagus. Nanti hasilnya besem, berair, untuk fermentasi atau silase itu harus menambahkan bahan kering yang banyak. Istilahnya kurang maksimal lah. Cara produksi bensinnya sama, keluarnya sama, hasil cacahnya beda. Beda itu bukan kok dicacah atau enggak, beda cara hasil banyaknya. Kalau ini langsung suat, yang asal yang ngasih makan cepet. Cepet dapatnya banyak. Nah itu pelan-pelan ngeng lah, karena itu kan cuma 2 mata pisau muter kayak gini. Nah ini 8 ya, nanti akan saya buatin videonya. Ingat ya, ini tutupnya ada, cuma baru dicat. Kemudian speknya apa? Ini teman-teman, speknya ini kita menggunakan mesin penggerak mereknya bebas sih. Ini ada Tesla 5,5. Mas pengen ganti 6,5 atau 7,5 bisa teman-teman. Pengen ganti lebih gede bisa, buat dinamo juga bisa, dinamo bisa, nanti pasang sendiri ya. Ini tampilan seperti ini. Kemudian bahannya berapa mili? Ini 2 mili teman-teman, 2 mili. Kemudian ini berat keseluruhan berapa? Ini berat keseluruhan sekitar 80-an kilo teman-teman. Jadi berat kalau ngangkat sendiri nggak kuat. Terus lagi, Mas kok nggak ada rodanya teman-teman? Untuk roda itu harganya mahal, tapi untuk teman-teman yang pengen custom, Mas saya pengen dikasih roda di depan aja, boleh, nanti nambah. Mas pisau standarnya 6, saya pengen 8, boleh, harganya nambah. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau tak kasih roda 4 nanti dia gerak-gerak pas nyacah, makanya harus menggunakan ban. Terus fiturnya dari ini apa? Fiturnya adalah ada roll penariknya teman-teman. Jadi di sini kita ini rekeneknya malah banyak teman-teman, karena kita pakai 4 pilo blok, kemudian 2 roller, 1 untuk motong, 1 untuk narik, kemudian banyak proses bubut dan ini. Makanya jangan disamakan dengan harga yang 3 jutaan yang cuma kayak gitu tok teman-teman. Bahannya yang kita gunakan lebih banyak, prosesnya itu lebih rumit malah. Ini ada roll penariknya. Roll penarik ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat ini teman-teman. Ketika kita masukkan les, dia sudah nyentuh itu nanti otomatis langsung kesedot. Jadi otomatis nyedot. Karena ini saya pikir ini untuk fitur safety ya, keamanan ya. Kita nggak tahu kapan kita itu apesnya kan. Makanya kita minimalisir lah. Cari mesin yang sekalian kualitasnya itu bagus. Kemudian just tangan kan nggak perlu sampai ke sini, nggak perlu ini. Cukup dari sini rumputnya panjang, seng masuk ketarik, dah potong, seng kayak gini kan aman, seng aman. Nah seperti itu. Nah ini tampilan dari sini ya. Ini yang gede teman-teman, ukuran gede, tapi bukan ukuran kecil. Satu orang angkat nggak kuat, no, berat. Ini ya. Terus lagi kita buka dalamnya. Nah pengalaman dari saya dulu juga ini teman-teman, untuk buka
tutupnya itu biasanya bautnya ada 4, 1, 2, 3, 4 itu buka nggak cukup 5 menit teman-teman, lama. Nah saya bukanya cukup dari sini. Nah ini tinggal di gini aja. Ini videonya rada lama ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah bukanya seperti ini, bautnya banyak banget. Taruh sini dulu ya. Nah ada penariknya. Sebelum bahas ini, mungkin ada pertanyaan, Mas fungsinya ini buat apa? Ini teman-teman, dia ada pernya, nah ini bisa naik. Nah, jadi ketika muatannya itu melebihi dari ini, jalan ini, dia otomatis akan naik. Nah kayak gitu, otomatis dia akan naik. Kita lihat ya dalamnya siapa. Nah ini teman-teman, yang ini 8 mata pisau untuk ngasahnya. Nah ini ada roll penariknya itu, ini pisau juga nih, tebel ini. Ini 6 pisau, kemudian ini 8. Bagi teman-teman yang pengen yang ekstra ekstrim itu ya harus 8 mata pisau. Kalau standar sih nggak sampai bonggol. Sebenarnya bisa sih pohon ketela 6 pisau pun, tapi hasilnya akan lebih maksimal menggunakan 8 mata pisau. Ya kayak gini teman-teman. Jadi ketika kita mau bersihin pun enak, bukanya gampang, nggak repot. Tutup lagi, aduh banteran. Nah tinggal ditutup lagi seperti itu teman-teman. Tangan kiri nggak bisa, nanti gampang. Nah ini teman-teman, ini balik lagi ya, ini ada tutupnya. Oke. Hasilnya seperti ini, pendek-pendek, bukan digeprek tapi dicacah. Batang-batang pun kayak gitu ludes. Oke, teman-teman, untuk yang berminat silakan menghubungi nomor WA kita yang ada di video maupun di deskripsi. Tapi harus inden dulu ya teman-teman. Alhamdulillah permintaan itu banyak sekali. Saya sudah nambah tukang las. Produksinya insya Allah seminggu itu kita ngejar paling sekitar 4 mesin lah, 3 sampai 4 mesin. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya buat mesin chopper ini sesuai pengalaman, berdasarkan pengalaman dan untuk fungsi. Jadi kita rubah mindset kita teman-teman. Saya sudah beberapa kali beli mesin chopper, cari yang murah. Saya pernah beli mesin chopper itu kalau tidak salah di daerah Boyolali dulu, harga warnanya hijau. Mungkin teman-teman yang lama sudah melihat di YouTube saya, ketika buat nyopper goyang-goyang. Itu beratnya separuhnya ini tidak ada teman-teman. Sepertiganya mungkin nggak ada juga. Lebih kecil. Harganya kalau nggak salah sekarang itu 2 juta. Itu buat nyopper goyang-goyang, secara safety juga bahaya. Kemudian bahannya juga tipis. Yaitu pilihan. Kita mau beli murah atau beli yang bagus sekalian. Kalau murah kemarin saya memang bentar-bentar ngelas. Itu tak hitung-hitung jatuhnya juga lebih mahal. Mending kita nyari yang banyak sekali. Ini untuk kapasitas berapa? Ini mau 100, 200, 300 ekor mampu teman-teman. 400 ekor ya mampu. Misal punya 500 ekor, pengen lebih cepat lagi ya beli 2 mesin kayak gitu. Oke ya. Kalau pengen ngirit lagi pakai gas bisa. Pengen ngirit lagi pakai dinamo bisa. Dinamo pakai yang 2 HP atau 1,5 HP yang putarannya 2800 rpm ya, itu bagus. Jangan yang kecil, karena kan kita nyacahnya itu yang besar-besar dan berat-berat kayak gitu. Oke teman-teman, cukup sekian. Nah untuk videonya bisa dilihat di ini ya, jangan lupa nyacahnya teman-teman bisa lihat. Balik lagi untuk cepat atau tidaknya itu tergantung yang ngasih makan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.